mahasiswa Universitas Udayana berinisial TAS atau Timothy Anugrah Saputra terus menarik perhatian publik. Banyak yang bersimpati pada mahasiswa Fakultas Sosiologi Universitas tersebut. Korban meninggal dunia setelah melompat dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Rabu 15 Oktober 2025 lalu. Polisi memastikan korban melompat dari lantai 4, bukan dari lantai 2 seperti informasi yang sempat beredar. Saksi mata menyebut korban sempat terlihat panik dan mondar-mandir di depan kelas sebelum akhirnya melompat. Korban sempat dilarikan ke RSUP Prof. Murah Denpasar dalam kondisi masih sadar. Namun, akibat pendarahan hebat dan luka parah di bagian pinggul serta lengan, mahasiswa semester 7 program studi sosiologi itu dinyatakan meninggal dunia. Tragisnya, setelah kematian korban, muncul unggahan bernada ejekan dari sejumlah mahasiswa lintas fakultas. Tindakan itu memicu kecaman luas dari publik serta pihak kampus. 6 mahasiswa yang terbukti mencemooh korban telah dijatuhi sanksi. Mereka dipecat dari seluruh jabatan organisasi mahasiswa UNUT dan nilainya dikurangi oleh pihak kampus. Sementara seorang mahasiswa kedokteran yang ikut mengejek korban dikeluarkan dari program koas di RSUP Prof. Murah. Keluarga korban pun telah melapor ke Polresta Denpasar untuk meminta pengusutan tuntas dalam kasus ini. Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek mengutus keras tindakan bullying tersebut. Dalam pernyataan resminya, Ditjen Dikti menyampaikan duka cita mendalam dan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perundungan di kampus. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Timothy Anugrah Saputra, semoga kasus ini menjadi pengingat penting bagi dunia pendidikan tinggi untuk selalu menjunjung kemanusiaan dan kepedulian. Pelanggaran hukum yang dilanggar dari sudut pandang hukum pidana. Tindakan perundungan yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Undang-Undang ITE tepatnya pasal 27 dan 29 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan secara elektronik. Lalu peran aparat. Karena dirasa belum cukup maksimal karena penyelidikan awal oleh kepolisian yaitu dilakukannya olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di kampus. Namun, publik menyoroti lambatnya pengungkapan hasil dari penyelidikan, terutama terkait motif dan dugaan perundungan. Perlindungan saksi dan korban. Belum ada informasi yang jelas apakah aparat telah memberikan perlindungan kepada saksi atau mahasiswa lain yang mungkin telah mengalami tekanan atau intimidasi. Lalu selanjutnya apa sih tantangan atau hambatan yang terjadi pada kasus ini? Yang pertama itu adalah budaya diam atau culture of silence, yang mana banyak korban dan saksi enggan untuk melaporkan karena takut dikucilkan. Lalu yang kedua adalah lambannya respon kampus dan aparat. Universitas Udayana dan aparat penegak hukum dinilai lamban dalam menindaklanjuti laporan serta bukti-bukti yang beredar, termasuk percakapan grup WhatsApp yang menunjukkan indikasi perundungan. Proses penegakan hukum kasus Timothy ini belum berjalan secara efektif dikarenakan lambatnya proses investigasi hingga kini belum ada penjelasan lanjut mengenai motif kematian atau perundungan yang menjadi latar belakang tragedi. Menurut kami, rekomendasi yang bisa kami berikan adalah meningkatkan hukum mengenai kasus bullying, karena di Indonesia hukum mengenai bullying masih sangat sedikit, dan juga meningkatkan perlindungan kepada saksi atau korban sehingga para saksi atau korban tidak merasa takut untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.